Mengintip kebiasaan suku Korowai yang identik dengan pemilik rumah pohon tertinggi di Papua. Tidak hanya dikenal dengan kekayaan akan flora dan faunanya, Papua masih memiliki suku-suku asli yang mempunyai kehidupan yang unik dan menarik. Di sebelah selatan Papua, terdapat daerah yang diapit oleh dua sungai besar dan gunung-gunung. Dari sisi utara, yakni suku pedalaman asli Papua yang dikenal dengan sebutan suku Korowai. Bagaimanakah kelanjutan mengenai suku Korowai? Mari kita simak bersama. Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda Johannes Valzuijsen. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai sekitar 3.000 orang. Salah satu keunikan dari suku ini yaitu selain tidak menggunakan koteka, suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang sangat tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Wow, serem. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh-roh jahat. Suku ini sangat takut terhadap serangan laleo atau iblis yang kejam. Apakah itu laleo? Konon katanya laleo merupakan makhluk yang berjalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan laleo ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka. Bahkan, orang-orang Papua lainnya pun bisa disebut dengan julukan laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi tersebut merupakan warisan dari leluhur yang tetap dilaksanakan. Sehingga mereka akan tetap merasa nyaman dan aman meskipun harus bersusah payah memanjat pohon-pohon yang tinggi. Dalam pembuatan pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan sebagai pondasi rumahnya. Kemudian, pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka.
Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian, mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding dan atap rumahnya. Setelah itu, semua bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya, pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari. Karena suku ini masih sangat memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Sehingga sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu. Gunanya adalah untuk mengusir roh-roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami saja. Betapa hebatnya mereka hanya memanfaatkan hutan lebat sebagai sendi-sendi kehidupan. Sementara hewan seperti babi dan anjing hutan dijadikan sebagai hewan peliharaan suku Korowai. Bagi mereka, babi memiliki nilai sosial dan hanya akan dibunuh pada saat ritual serta acara-acara khusus saja. Sedangkan anjing mereka gunakan sebagai hewan untuk berburu. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arapura. Mereka merupakan pemburu dan pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Sampai sekitar 1975, Korowai hanya mengenal satu sama lain di antara mereka dan hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Suku ini memiliki kehidupan yang seimbang, di mana mereka begitu menjaga hubungan antar sesama dan alam. Bahasa yang mereka gunakan termasuk ke dalam keluarga Awiyu Dumut atau Papua Tenggara dan merupakan bagian dari film Transnugini. Sebuah tata bahasa dan kamus telah diproduksi oleh ahli bahasa misionaris Belanda. Mayoritas klan Korowai tinggal di rumah pohon di wilayah terisolasi mereka sejak tahun 1980-an. Sebagian telah pindah ke desa yang baru dibuka dari Yani Rumah di tepi sungai Beking, area Kombai Korowai, dan Busman, daerah Korowai Citak pada tahun 1987. Wilayah pedesaan dibuka di Manggel di Yafufla pada tahun 1988
Mambul di tepi sungai Eilanden pada tahun 1989 dan Kavlambolus pada tahun 1998. Tingkat absensi desa masih sangat tinggi karena relatif panjang jarak antara permukiman dan sumber daya makanan. Makanan sehari-hari mereka adalah berasal dari sagu. Terdapat rumor yang beredar dan menjadikan konflik sendiri bagi suku Korowai. Pasalnya, rumor tersebut sudah melekat sebagai salah satu tradisi yang menarik untuk diteliti oleh para ahli. Namun, sedikit menakutkan untuk dikunjungi. Setelah berhasil mengunjunginya, rumor itu sangat tidak benar. Sebab, penduduk sekitar suku Korowai tidak mengkonsumsi daging manusia. Hanya saja, bila terdapat penduduk yang menggunakan ilmu sihir yang disebut dengan kuak-kuah, maka mendapat ritual memakan daging manusia, dan hal itu sebenarnya tidak benar dan harus dimusnahkan, sebab melanggar aturan, hukum, dan adat Korowai. Begitulah mengenai suku Korowai, semoga bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali dengan suku-suku dunia lainnya.